Manchester United harus mengakui keunggulan Tottenham Hotspur dalam laga final Liga Eropa yang berlangsung pada Kamis dini hari. Bertanding di Stadion San Mamés, Setan Merah harus menelan kekalahan tipis 0-1, hasil yang membuat mereka pulang tanpa trofi. Meski hasilnya mengecewakan bagi Manchester United, penyerang muda mereka, Alejandro Garnacho, tetap menunjukkan sikap sportif. Ia justru memberikan pujian tinggi kepada Christian Romero, bek andalan Tottenham yang tampil solid sepanjang pertandingan. Garnacho, yang juga merupakan rekan setim Romero di tim nasional Argentina, menyebut bahwa performa sang bek layak diacungi jempol. "Kami tahu siapa itu Romero. Dia bek tengah terbaik di dunia saat ini," ujar Garnacho dalam wawancara dengan ESPN Argentina. "Dia pantas mendapatkannya. Selamat untuknya," lanjut pemain berusia 20 tahun itu dengan tulus. Final Liga Eropa menjadi akhir yang mengecewakan bagi Manchester United. Meskipun melaju ke partai puncak tanpa satupun kekalahan, MU justru harus mengakui keunggulan Tottenham. Dalam konferensi pers usai pertandingan, pelatih Amorim terdengar ragu. "Saya tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada para pendukung, jadi saat ini hanya ada sedikit kepercayaan diri," ujarnya. Ucapan tersebut secara jelas mencerminkan penurunan rasa percaya dirinya, terutama dalam hal membawa pulang trofi untuk supporter. Hal yang paling mencuri perhatian adalah komentarnya terkait masa depannya. Pelatih asal Portugal itu menyatakan siap mundur dari jabatannya sebagai manajer MU, namun dengan satu ketentuan. "Saya selalu terbuka. Jika direksi dan para penggemar merasa saya bukan sosok yang tepat, saya siap pergi keesokan harinya tanpa menuntut pesangon apapun. Tapi saya tidak akan mundur dengan sendirinya." Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa dirinya siap angkat kaki jika tidak lagi mendapatkan dukungan penuh dari pihak klub dan supporter. Atalanta dikenal sebagai salah satu klub yang konsisten dalam mempromosikan pemain muda. Di saat banyak klub besar Italia enggan memberikan ruang bagi talenta muda, dia justru memilih jalur berbeda. Sang pelatih, Gian Piero Gasperini, memiliki pandangan yang selaras dengan manajemen klub dalam hal pengembangan pemain usia dini. Menurutnya, tujuan Atalanta bukan semata mengejar gelar juara, melainkan fokus pada pengembangan potensi pemain muda. Berbeda dari pendekatan sejumlah klub Italia lainnya, yang menekankan pencapaian trofi, bahkan sejak level junior, Atalanta justru mengedepankan pembinaan jangka panjang. Gasperini menilai hal ini sebagai kekeliruan dalam sistem pembinaan di Italia, karena kurangnya keleluasaan bagi pemain muda untuk berkembang. Ia menyarankan agar klub-klub di Italia mencontoh pendekatan Barcelona, yang lebih mementingkan peningkatan kemampuan teknis pemain, meskipun secara fisik mereka tidak dominan. Contohnya bisa dilihat dari lulusan La Masia seperti Lionel Messi, Andres Iniesta, hingga Lamine Yamal. Luka Modric akan meninggalkan Real Madrid setelah pertandingan terakhir La Liga musim ini, menandai akhir dari perjalanan luar biasa bersama klub ibu kota Spanyol tersebut. Selama lebih dari 1 dekade membela Panji Los Blancos, Modric telah mempersembahkan 28 trofi prestisius, dan meninggalkan warisan yang tak tergantikan di lini tengah. Menurut laporan dari program El Partidazo, Modric secara resmi akan berpamitan dengan Real Madrid, usai laga menghadapi Real Sociedad pada hari Sabtu ini. Meski masih memiliki keinginan kuat untuk bertahan, dan melanjutkan karirnya di Santiago Bernabeu, sang gelandang asal Kroasia belum menerima tawaran perpanjangan kontrak dari pihak manajemen klub. Sebelum benar-benar meninggalkan Madrid, Modric akan lebih dulu menyelesaikan komitmennya bersama tim dalam ajang Piala Dunia antar klub. Setelah turnamen tersebut, ia akan berstatus sebagai pemain bebas pada bulan Juli, membuka peluang bagi klub-klub lain untuk merekrutnya. Chelsea tampaknya bertekad mempertahankan momentum mereka di bursa transfer musim panas, dengan mencari pemain yang tepat untuk memperkuat lini belakang. Salah satu nama yang kembali menarik perhatian adalah Thomas Araujo, bek tengah Benfica yang sudah lama masuk dalam daftar incaran Chelsea. Berdasarkan laporan dari Chelsea News, klub asal London tersebut kini mempertimbangkan untuk mengajukan tawaran resmi, setelah sebelumnya mundur karena tingginya klausul pelepasan sang pemain, yang mencapai 67,48 juta pound sterling. Namun, situasinya kali ini berbeda. Araujo disebut-sebut bisa didatangkan dengan harga 46,39 juta pound sterling, membuat Chelsea lebih optimistis untuk melayangkan proposal. Meski begitu, Benfica belum tentu setuju melepas Araujo dengan nilai tersebut, mengingat kontraknya masih tersisa lebih dari 4 tahun. Penjualan Araujo memang dapat membantu kondisi finansial Benfica, terutama dalam rangka mematuhi regulasi keuangan UEFA. Setelah gagal merekrut Martin Zubimendi, Real Madrid kini tengah mencari sosok gelandang baru untuk memperkuat kedalaman skuad mereka musim depan. Dalam beberapa pekan terakhir, klub ini dikabarkan tertarik pada sejumlah gelandang, termasuk Enzo Fernandez dari Chelsea. Namun menurut laporan terbaru dari Ben Jacobs, ketertarikan Madrid terhadap Fernandes tampaknya tidak akan berlanjut. Jacobs menyebutkan bahwa kemungkinan besar Real Madrid tidak akan mengajukan tawaran apapun untuk gelandang asal Argentina tersebut, karena harga pasar sang pemain dinilai terlalu tinggi. Selain itu, Chelsea juga tidak memiliki niat untuk melepas Fernandes. Meskipun Madrid terus mempertimbangkan opsi gelandang baru, tampaknya mereka tidak dalam posisi untuk mengajukan penawaran yang bisa membuat Chelsea mempertimbangkan penjualan. Arsenal dikabarkan menunjukkan minat yang sangat serius untuk merekrut Rodrigo dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Klub asal London tersebut melihat sang penyerang sebagai tambahan krusial untuk memperkuat lini serang mereka, terutama dalam upaya bersaing di berbagai kompetisi musim depan.
Rodrigo dinilai memiliki kualitas teknis dan pengalaman bermain di level tertinggi, yang sangat dibutuhkan oleh tim asuhan Mikel Arteta. Real Madrid sendiri, kabarnya mematok harga sekitar 80 juta euro untuk melepas pemain asal Brasil itu. Meski harga tersebut cukup tinggi, Arsenal diyakini siap melakukan manuver besar, jika melihat potensi dampak yang bisa diberikan Rodrigo di Premier League. Jika transfer Rodrigo benar-benar terwujud, maka kepindahan ini berpotensi menjadi salah satu saga transfer paling menarik di musim panas mendatang. Selain karena profil dan reputasi sang pemain, kehadirannya di Inggris akan menjadi sorotan besar, mengingat potensinya untuk memberi dampak instan di kompetisi sekelas Premier League. Manchester City dikabarkan secara resmi telah masuk dalam perburuan untuk mendapatkan tanda tangan bek muda milik Bournemouth, Milos Kerkez, pada bursa transfer musim panas mendatang. Pemain asal Hungaria tersebut tampil menonjol sepanjang musim ini, dan berhasil menarik perhatian sejumlah klub besar Premier League, berkat performanya yang konsisten dan kematangannya di usia muda. Klub asuhan Pep Guardiola itu, kini tengah memantau situasi Kerkez dengan serius, namun mereka tidak sendirian dalam upaya mendatangkannya. City dipastikan akan bersaing ketat dengan rival mereka, Liverpool, yang juga dikabarkan sangat tertarik dengan potensi besar yang dimiliki sang bek. Persaingan antara kedua klub ini diperkirakan akan menjadi salah satu cerita menarik di bursa transfer musim panas, apalagi Kerkez dinilai cocok dengan filosofi permainan modern, dan bisa menjadi aset jangka panjang bagi tim yang berhasil mengamankan jasanya. Liam Delap dikabarkan akan segera meninggalkan Ipswich Town, setelah tim tersebut terdegradasi ke divisi Championship. Ia disebut-sebut ingin tetap berkompetisi di Premier League musim depan. Dalam beberapa minggu terakhir, namanya sering dikaitkan dengan Manchester United, yang sebelumnya dianggap sebagai kandidat terkuat untuk mendatangkannya. Namun, laporan terbaru dari ESPN menyebutkan, adanya perubahan dalam situasi tersebut. Kini, penyerang berusia 22 tahun itu justru lebih condong untuk bergabung dengan Chelsea. Perubahan pilihan Delap ini, dipengaruhi oleh hasil final Liga Eropa musim ini, di mana Manchester United kalah dari Tottenham. Kekalahan tersebut membuat MU gagal lolos ke kompetisi Eropa musim depan, sebuah aspek yang sangat diperhitungkan oleh Delap. Ia dikabarkan lebih memilih klub yang masih berpartisipasi di turnamen Eropa, sementara MU yang menutup musim di papan bawah klasemen Premier League, tidak dapat memenuhi kriteria tersebut. Barcelona membawa kabar baik, dengan mengumumkan perpanjangan kontrak Hansi Flick hingga tahun 2027. Keputusan ini diambil, setelah pelatih asal Jerman itu berhasil mengantarkan tim meraih treble domestik pada musim debutnya. Usai menandatangani kontrak baru, Flick langsung memberikan komentarnya. Ia menyatakan kebahagiaannya, karena dapat melanjutkan proyek bersama skuad muda Barcelona yang memiliki potensi besar. Flick juga menyadari tantangan besar yang akan dihadapinya di musim mendatang, dan berkomitmen untuk bekerja lebih keras demi meraih lebih banyak trofi. Kami memulai musim baru, dan harus bekerja keras, karena semuanya dimulai dari awal lagi. Saya paham pentingnya terus berkembang, dan kami akan berusaha ke arah itu, ujarnya. Flick juga menyampaikan pesan kepada para pendukung, bahwa tim akan berjuang keras musim depan. Kami ingin terus berkembang dan mengejar lebih banyak kemenangan. Ini Barcelona, menang adalah suatu keharusan, ucapnya dengan penuh semangat. AC Milan tengah mengevaluasi sejumlah nama untuk mengisi posisi pelatih kepala pada musim depan. Salah satu kandidat terbaru yang menarik perhatian manajemen Rossoneri adalah Thiago Motta. Mantan gelandang timnas Italia itu baru saja diberhentikan oleh Juventus pada pertengahan Maret lalu, meskipun telah mencatatkan hasil yang cukup kompetitif. Dalam 42 pertandingan bersama Bianconeri, ia meraih 18 kemenangan, 16 hasil imbang, dan hanya menelan 8 kekalahan. Rekam jejak Motta sebelum menangani Juventus juga cukup mengesankan. Ia sukses membawa Bologna finish di peringkat kelima Serie A, dan mengamankan tiket ke Liga Champions. Keberhasilan tersebut menjadi alasan utama mengapa namanya kembali masuk dalam bursa calon pelatih Milan. Dengan gaya bermain progresif dan pendekatan taktis yang modern, Motta dinilai cocok dengan visi jangka panjang klub. Kini, manajemen Milan dikabarkan tengah menimbang opsi tersebut secara serius. Inter Milan saat ini berada di posisi terdepan dalam upaya merekrut Marc Guehi dari Crystal Palace menjelang bursa transfer musim panas. Menurut laporan dari laman Football Italia, Inter berhasil mengungguli pesaing kuat seperti Manchester United dalam perburuan tanda tangan sang pemain. Guehi sendiri diperkirakan akan dijual oleh Crystal Palace pada musim panas ini, menyusul performa impresifnya yang menarik perhatian sejumlah klub papan atas Eropa. Jika transfer ini terrealisasi, Guehi akan menjadi sosok yang ideal untuk menggantikan Jan Bisek di lini pertahanan Nerazzurri. Bisek dikabarkan berpotensi dilepas oleh Inter demi meraih keuntungan finansial, terlebih setelah penampilannya yang menarik minat beberapa klub. Salah satu yang paling serius adalah West Ham United, yang disebut siap menggelontorkan dana cukup besar untuk memboyong bek asal Jerman tersebut ke Liga Inggris. Dengan kondisi ini, Inter tengah mempersiapkan langkah strategis untuk memperkuat skuad mereka jelang musim depan. Kevin De Bruyne dipastikan akan meninggalkan Manchester City setelah musim ini berakhir. Menurut pakar transfer ternama Fabrizio Romano, Napoli saat ini berada di posisi terdepan untuk mengamankan jasa gelandang asal Belgia tersebut. Klub berjuluk Partenope itu dikabarkan siap mencapai kesepakatan kapan saja. Romano juga mengungkapkan bahwa De Bruyne telah menerima tawaran dari klub Major League Soccer, Chicago Fire. Meski demikian, sang pemain tampaknya belum tertarik pindah ke Amerika Serikat, karena ia masih ingin bermain di level kompetitif yang tinggi. Sementara itu,
minat juga datang dari Juventus. Jurnalis Matteo Moretto melaporkan bahwa pihak Bianconeri sudah melakukan kontak awal dengan agen De Bruyne untuk menanyakan kemungkinan transfer. Namun, hingga kini belum ada pembicaraan lebih lanjut dari Juventus. Berbeda dengan Napoli, yang disebut sudah menjalin komunikasi lebih serius dengan pemain berusia 33 tahun itu. Napoli, saat ini hanya terpaut 1 poin di atas Inter Milan dengan 1 pertandingan tersisa, yaitu melawan Cagliari pada Sabtu mendatang. Jika berhasil meraih kemenangan dalam laga tersebut, maka Partenopei secara otomatis akan keluar sebagai juara. Meskipun tidak lagi menjadi bagian dari skuad Napoli, Kvaratskhelia masih menunjukkan dukungan penuh kepada mantan klub dan rekan-rekannya. Pemain asal Georgia itu bahkan masih menyaksikan pertandingan Napoli bersama 2 pemain Paris Saint-Germain lainnya, yakni Fabian Ruiz dan Gianluigi Donnarumma. "Ya, kami menonton pertandingan Napoli bersama Donnarumma dan Fabian Ruiz juga," ungkap Kvaratskhelia dalam wawancara dengan Sky Sport Italia. "Saya mencintai Napoli. Saya yakin mereka akan menjuarai Scudetto, dan warga Naples akan merayakannya. Mereka benar-benar layak mendapatkannya," tambahnya dengan penuh keyakinan. Sky Sports melaporkan bahwa Niko Kovac akan menerima bonus sebesar 1 juta euro, atau sekitar 18,5 miliar rupiah. Bonus ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Dortmund lolos ke Liga Champions musim depan, usai finish di peringkat keempat klasemen akhir Bundesliga. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata dampak positif dari penunjukan Niko Kovac sebagai pelatih baru pada awal Februari 2025, menggantikan Uri Sahin yang sebelumnya diberhentikan karena dianggap gagal membawa tim tampil konsisten. Saat Kovac datang, Dortmund masih berada di posisi ke-11 klasemen sementara Bundesliga. Namun di bawah arahannya, Di Borussen berhasil bangkit secara signifikan dan menutup musim di zona Liga Champions. Dalam 8 laga terakhir Bundesliga, tim yang bermarkas di Signal Iduna Park itu mampu mengamankan 22 dari 24 poin maksimal yang tersedia. Pencapaian yang mencerminkan konsistensi dan peningkatan performa yang luar biasa. Rodrigo De Paul telah menunjukkan ketangguhannya di Stadion Metropolitano dalam beberapa tahun terakhir. Meski sempat kesulitan menunjukkan performa terbaiknya dan menuai kritik atas penampilannya, namun dalam 18 bulan terakhir ia menjelma menjadi salah satu gelandang andalan Atletico Madrid. Ia bahkan menjadi kunci dalam perjuangan tim dalam perburuan gelar pada April lalu. Namun, dengan kontraknya yang tersisa 1 tahun, Atletico dilaporkan siap melepas De Paul, seperti diberitakan oleh Diario Sport. Gelandang yang baru saja menginjak usia 31 tahun itu, belum mencapai kesepakatan baru dengan klub, dan negosiasi kontraknya mandat. Atletico Madrid kini terbuka untuk menerima tawaran pada bursa transfer musim panas. Beberapa klub Premier League dikabarkan memantau situasinya, termasuk West Ham yang menunjukkan ketertarikan untuk merekrutnya. Barcelona kembali menunjukkan keseriusannya dalam membangun masa depan tim dengan memperpanjang kontrak Rafinha hingga 2028. Winger asal Brasil itu menandatangani kontrak barunya pada Kamis waktu setempat. Langkah ini merupakan bagian dari strategi klub untuk menjaga kekuatan lini depan mereka. Musim ini, performa Rafinha mengalami peningkatan signifikan dan menjadi kunci dalam keberhasilan Barcelona meraih treble domestik. Pemain berusia 28 tahun itu kini menjadi sosok vital dalam tim besutan Hansi Flick. Ketajamannya dalam mencetak gol serta perannya dalam proses serangan menjadikannya pemain yang tak tergantikan. Dengan kontrak baru ini, Barcelona juga berhasil mengakhiri spekulasi mengenai masa depan sang pemain, yang sebelumnya dikabarkan akan pindah setelah musim 2024-2025. Tottenham Hotspur berhasil meraih gelar juara Liga Eropa, usai menaklukkan Manchester United di partai final. Prestasi ini kontras dengan performa mereka di Premier League, di mana tim asuhan Ange Postecoglou harus puas berada di posisi ke-17 klasemen. Sementara itu, Arsenal gagal meraih trofi meskipun tampil jauh lebih baik dari Spurs di Liga Domestik, dengan kepastian finish di peringkat kedua. Di kancah Eropa, The Gunners tampil impresif hingga mencapai semifinal Liga Champions, setelah menyingkirkan Real Madrid sebelum dihentikan oleh Paris Saint-Germain. Menanggapi perbandingan musim antara Arsenal dan Tottenham, Mikel Arteta menyatakan bahwa dirinya tidak ingin membandingkan timnya dengan tim lain. "Saya harus mengevaluasi tim saya sendiri. Itu tanggung jawab saya," ujar Arteta seperti dikutip dari BBC. Dua klub rival di Premier League, Arsenal dan Chelsea, dikabarkan akan bersaing sengit untuk merekrut winger muda asal Inggris, Anthony Gordon, pada bursa transfer musim panas ini. Kedua tim tersebut berupaya memperkuat lini depan mereka, setelah tampil inkonsisten sepanjang musim 2024-2025. Berdasarkan laporan iNews, Gordon menjadi target utama The Gunners dan The Blues berkat penampilan gemilangnya bersama Newcastle United. Pemain berusia 24 tahun itu juga telah tampil 9 kali bersama timnas Inggris, menunjukkan bahwa kemampuannya telah diakui di level internasional. Newcastle sendiri dikabarkan enggan melepas sang pemain dengan harga murah, dan telah menetapkan nilai transfer sebesar 80 juta pound bagi klub yang ingin membawanya keluar dari St. James Park. Ketertarikan Paris Saint-Germain terhadap wonderkid Barcelona, Lamine Yamal, ternyata bukanlah hal yang baru. Direktur olahraga Barcelona, Deco, mengungkapkan bahwa klub raksasa asal Prancis tersebut sudah cukup lama memantau perkembangan bintang muda asal Spanyol itu. "PSG memang selalu tertarik. Tapi bagi kami, tidak ada lingkungan dan klub yang lebih baik untuk Lamine selain Barcelona,"
ujar Deco dalam wawancaranya dengan Radio Catalan. Yamal saat ini masih terikat kontrak dengan Barcelona hingga Juni 2026. Meski demikian, pihak Blaugrana telah memiliki rencana untuk menawarkan kontrak jangka panjang kepada sang pemain, begitu ia menginjak usia 18 tahun pada Juli mendatang. Klub ingin memastikan masa depan Yamal tetap bersama mereka, mengingat potensinya yang luar biasa dan perannya yang semakin penting dalam skuad utama. Dengan langkah ini, Barcelona berharap dapat menepis minat klub-klub besar Eropa lainnya, termasuk PSG, yang terus memantau situasi sang wonderkid.